Halo teman-teman semuanya, jadi di podcast kali ini, episode kali ini kita bakal bahas tentang public speaking. Temanya itu, public speaking itu penting dan semua orang pasti bisa melakukannya. Nah, apa kabar nih sebelum kita mulai nih, apa kabar nih buat kalian semua yang pada di rumah aja selama pandemi virus corona ini? Pasti kalian produktif dong, tetap melakukan aktivitas ya, keseharian kalian, dan kalian pasti bekerja di rumah aja gitu kan, work from home, work from office juga ini udah sedikit-sedikit dilakuin, dan jangan lupa juga kalian tetap mematuhi peraturan yang dikasih oleh pemerintah. Protokol kesehatan juga jangan lupa, kalau keluar pakai masker, hand sanitizer jangan lupa, tetap jaga kesehatan kalian di rumah aja, yang pada di rumahnya atau di luar rumah juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Nah, jadi nih, kenalin, aku Nadia Octavia. Ini ada bintang tamu. Dan kenalin, saya Prima Maidiana. Jadi kamu selama pandemi virus corona ini, kamu di rumah aja tuh ngapain aja ini kegiatan? Aku di rumah kuliah online, jualan online, makan, minum, rebahan, nonton drakor, nonton YouTube. Itu sih kalau aku. Emang paling enak itu rebahan, habis itu nonton drakor, nah habis itu sama satu lagi cemilan. Nah itu bikin betah banget itu kalau di rumah. Nah jadi kamu ini jualan apa sih? Kamu di rumah aja nih, kamu pasti terpikirnya waktu kamu di rumah aja kan, soalnya kan kalau hari-hari biasa itu kan pasti kuliah. Nah itu kamu jualan apa? Aku milih jualan jilbab sih, karena peminatnya cukup banyak dan modelnya kan bagus-bagus. Jadi aku lebih milih jual hijab. Soalnya kalau jual hijab itu juga ada model baru, habis itu model baru lagi, dan pasti tuh orang-orang tuh pada tertarik gitu teman-teman. Apalagi hijab itu kan juga sekarang tuh banyak gitu yang pakai ya, dan itu kewajiban juga sih di agama Islam. Nah, jadi ini kan di sini kita bakal bahas mengenai lebih dalam lagi tentang public speaking. Jadi tuh banyak orang yang beranggapan kalau orang introvert itu public speakingnya nggak bakal bagus, dan orang extrovert itu public speakingnya bakal bagus. Nah tapi kalian nggak bisa menilai dengan secepat itu teman-teman. Kalau introvert itu nggak bisa public speaking, itu kalian salah, dan kalau extrovert itu udah pasti public speakingnya bagus, itu juga salah. Kalau mereka nggak punya pengetahuan tentang itu kan mereka juga nggak bisa melakukan dengan baik teman-teman. Jadi aku bakal kasih beberapa step yang bakalan aku dan teman aku ini sampein. Jadi yang pertama itu, kenapa sih public speaking itu penting? Itu pertama banget. Jadi menurut aku public speaking itu sangat penting untuk semua orang, maupun orang itu introvert atau extrovert, itu sangat penting. Apalagi itu ya teman-teman, buat yang kayak pelajar, mahasiswa, apalagi pekerja itu ya teman-teman, karena mereka bakal bertemu dengan orang banyak. Dan kalau anak-anak sekolah itu dan mahasiswa itu pasti mereka melakukan presentasi, itu pasti ada kebenangan presentasi, dan mungkin salah satu di antara kalian itu merasa nggak percaya diri waktu saat kalian itu presentasi di depan kelas, dan itu tuh sangat wajar banget teman-teman kayak gitu. Jadi kenapa public speaking itu penting? Jadi ini kita ada beberapa poin kenapa itu penting. Salah satunya yaitu yang pertama, kita dapat mudah bergaul dengan orang atau mudah bersosialisasi, dan yang kedua, kita punya banyak teman. Lalu yang gak kalah penting ini, kita bisa dipercaya sama orang-orang kalau kita bisa. Ya gitu. Jadi itu poin paling penting tuh itu,
kita bisa dipercaya sama orang. Soalnya kepercayaan itu susah banget teman-teman ngedapetinnya, apalagi kalau kita udah merusak kepercayaan itu, kita dapetinnya itu juga susah teman-teman. Terus poin yang kedua ini, introvert maupun extrovert itu banyak yang bilang kalau introvert itu public speakingnya jelek, kalau extrovert public speakingnya udah pasti bagus. Nah, itu kalian salah nilai banget teman-teman. Jadi di sini sebelum masuk ke situ kita akan bahas dulu introvert itu apa sih dan extrovert itu apa, biar teman-teman yang nggak tahu nih bisa tahu kan introvert itu apa dan extrovert itu apa. Menurut aku, introvert itu orang yang tidak bisa percaya dirinya bahwa dirinya itu bisa melakukan yang dia pikir dia tidak bisa melakukan hal itu. Itu kalau introvert. Tidak ada rasa percaya dirinya. Nah, kalau extrovert dia kebalikannya dari introvert. Kalau extrovert dia bisa percaya diri, dia bisa mempercayai dirinya, dia bisa melakukan sesuatu kegiatan yang mereka senangi gitu loh teman-teman, kelebihan yang mereka punyai. Dan mereka tuh juga suka melakukan aktivitas di luar ruangan, mempunyai banyak teman dan gampang juga bersosialisasi, dan mereka tuh pasti aktif banget sih teman-teman, dan pasti teman kalian ada yang seperti itu. Dan kalau introvert itu dia nggak suka ngelakuin aktivitas di luar ruangan, jadi dia lebih baik tuh di dalam menyendiri. Dia suka hal-hal yang seperti itu dan berbanding balik juga dengan extrovert. Jadi itu ya teman-teman perbedaan dari introvert atau extrovert. Jadi kalian kan udah paham ya perbedaan itu. Jadi kalian masuk kategori yang mana nih teman-teman? Introvert atau extrovert. Jadi bener dong kalau orang-orang tuh beranggapan kalau introvert itu public speakingnya nggak bagus dan extrovert itu public speakingnya udah pasti bagus. Enggak juga sih. Kadang yang introvert itu bisa aja public speakingnya bagus karena mungkin mereka tidak percaya diri, jadinya mereka lebih berhati-hati dalam berbicara dan dia memikirkan banget dia harus bicaranya gimana, dia bicara yang seperti apa, dia tahu semuanya itu. Dan kalau yang extrovert dia lebih percaya diri, tapi belum tentu juga ya bagus ya. Jangan terlalu berlebihan percaya dirinya, nanti kelihatan gimana. Dan kalau perlakuannya itu juga pasti beda teman-teman. Dan pasti kalau extrovert itu lebih hati-hati aja gitu bicaranya, kalau pasti itu ditata kalimat-kalimatnya. Pasti mereka kan udah wah aku percaya diri nih, aku siap nih gitu. Jadi pasti mereka tuh langsung aku percaya diri, terus mereka pasti kiranya tuh mereka langsung ngomong aja gitu. Padahal harus hati-hati banget teman-teman, soalnya kita tuh dilihat sama banyak orang di khalayak umum, di publik, ya Allah itu banyak banget orangnya, dan pasti mereka memperhatikan kita. Sekecil apapun kesalahan kita mereka tahu teman-teman. Kita ada poin nih buat orang-orang yang introvert ya. Jadi apa nih yang bisa mereka lakuin, yang kaum introvert itu, biar mereka bisa lebih percaya diri, lebih bisa mengembangkan apa yang mereka punya. Mereka bisa mengetahui kelebihan mereka sendiri, dan mereka tuh harus bisa tahu kelebihan mereka gitu ya. Jadi kalau apa yang mereka lakuin dan mereka itu senang ngelakuin itu, berarti itu kelebihan mereka. Dan mereka tuh senang ngelakuin itu, dan mereka itu semangat gitu loh ya teman-teman ngelakuin kegiatan ini. Jadi itu berarti kelebihan mereka. Jadi kalau
kalian tuh suka ngelakuin kegiatan itu kayak misalnya nih, aku suka kamera, berarti aku suka fotografi dong. Dan itu kalian kembangin sedikit lagi, kalian bisa jadi fotografer, videografer gitu teman-teman. Terus ada teman kita juga, teman kita tuh suka nih komputer nih. Nah, dia tuh jadi menguasai nih. Terus dia coba-coba lah kayak edit video gitu. Terus jadilah dia tuh pekerjaan nih, ngedit video sambil kuliah. Itu lumayan banget teman-teman buat kalian yang belum memiliki passionnya, belum memiliki kegiatan yang coba kalian gali lagi teman-teman. Jadi poin yang kedua nih, kita tuh jangan takut sama orang yang menonton kita ya. Ya benar banget kan, ya kan, pasti benar. Jadi itu tuh cuma orang teman-teman, itu bukan hantu, itu juga mereka nggak gigit kita. Jadi tuh kita tuh nggak usah terfokus sama orang yang menonton kita. Jadi kita fokus aja sama apa yang mau kita omongkan, sama apa yang mau kita presentasikan. Jadi kita nggak usah aja itu ngelihat mereka yang ada di depan kita. Jadi kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih matang buat tampil di depan khalayak umum, ya gak teman-teman? Iya dong. Jadi yang poin ketiga nih. Jadi yang ketiga ini tentang gugup atau nervous. Nah, pasti semua MC yang jam terbangnya lebih Tinggi dari kita, mereka pasti sebelumnya juga mengalami rasa gugup dan nervous sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka ya. Karena kan mereka bertemu dengan orang-orang baru lagi, mereka di tempat yang baru lagi, dan mereka itu harus menyesuaikan dengan orang-orang yang baru lagi, yang mereka sebelumnya nggak pernah bertemu, mereka sebelumnya nggak pernah kenal. Mereka harus menyesuaikan diri. Pasti mereka merasa gugup dulu pertamanya, nervous, keringat dingin itu pasti banget. Meskipun mereka itu udah jam terbangnya itu udah lebih tinggi daripada kita, pasti mereka merasakan itu sih teman-teman. Dan jadi buat kalian semua ini ada tips biar caranya nggak gugup atau nervous. Jadi yang pertama itu menyenangkan diri sendiri itu pasti ya. Kita harus senang dulu, kita harus menyesuaikan diri. Kalau bisa kita berbincang-bincang dulu lah sama teman-teman yang ada di situ sebelum kita tampil di depan khalayak umum, sebelum kita bertemu melihat orang-orang banyak. Kita harus menyenangkan diri kita sendiri dulu biar kita nggak gugup, biar kita nggak nervous, nggak takut. Ya benar, biar lebih percaya diri gitu loh teman-teman. Nah, itu cara menetralisir rasa gugup dan rasa nervous. Sebenarnya banyak lagi sih caranya, tapi kan setiap orang berbeda-beda cara menyikapi dirinya. Jadi ya nurut aja sama dirimu sendiri. Lakukan mau gimana? Lakukan apa yang kamu senangi, apa yang kamu inginkan. Jadi kan setiap orang itu pikirannya tuh beda-beda teman-teman. Kadang ada yang suka gini tapi yang satu nggak suka gitu. Nah, jadi yaudah turuti aja apa yang ada di diri kalian gitu. Jadi kalau aku sendiri nih, aku ada di kategori yang introvert ya teman-teman, karena aku tuh nggak percaya diri. Terus aku tuh lebih suka bergaul dengan teman-teman yang kalau udah ada ini yaudah ini aja, nah gitu teman-teman. Terus susah bersosialisasi sama khalayak orang banyak gitu, aku susah banget. Cuman aku lagi berproses untuk menjadi extrovert karena iya benar, karena kuliah aku juga di ilmu komunikasi. Jadi itu mengharuskan aku menjadi orang yang extrovert, yang harus percaya diri. Pokoknya berbanding balik dengan diriku sendiri yang sekarang ini aku menjadi seorang introvert dan aku harus menjadi seorang yang extrovert. Caranya itu ya aku lebih pelan-pelan untuk bisa bersosialisasi ke teman-teman yang enggak itu aja. Jadi lebih membuka diri gitu loh teman-teman. Terus aku lebih lebih banyak latihan kalau mau presentasi atau berbicara di depan umum. Aku latihan dulu di rumah. Terus
Ya pokoknya itu teman-teman, kalau aku sih caranya gitu sih. Aku nangkep nih pembicaraanmu tadi. Jadi kamu itu sebenarnya kepaksa yang menjadi introvert menjadi extrovert. Gimana nih? Iya sih, awalnya itu kepaksa, soalnya kan aku pilih di kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi itu mengharuskan banget aku menjadi orang yang ekstrovert, karena diri aku itu sebenarnya introvert. Sebenarnya kepaksa teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu itu ya enggak terpaksa, ya udah Senang. iya biasa aja. Terus ternyata aku seneng dan aku mulai belajar lah bersosialisasi, aku mulai sedikit percaya diri, terus aku bisa apa ya teman-teman, bisa ngelawan itu gugup aku ya, terus nafas aku gitu-gitu teman-teman. Nah itu caranya teman-teman. Terus ya emang terpaksa sebenarnya awalnya, cuman seiring berjalannya waktu enggak sih, senang banget sih. Terus berarti kalau kamu itu ekstrovert, terus kamu nggak pernah gugup atau nggak pernah nervous? Misal orang ekstrovert tuh pasti mereka nggak ngerasain gugup atau nervous, iya nggak sih, benar nggak sih? Enggak juga sih. Kadang juga ngerasa gugup, kadang ngerasa nervous. Tapi aku kembali ke diri masing-masing sih. Kalau aku mah dibahas santai aja. Relaxing. Semuanya ini Apa ya, gak ada yang nonton Iya. gitu. Terus apa ya, lebih fokus aja ke diri sendiri gitu teman-teman. Gak mikirin di situ ada orang banyak atau mereka mau kayak gimana gitu. Mereka juga gak gitu. Mereka bukan itu. Mereka manusia kayak kita. Nah, jadi itu ya teman-teman tentang introvert, extrovert. Nah, jadi buat kalian yang beranggapan kalau introvert itu nggak bisa public speaking itu salah, dan untuk kalian beranggapan untuk yang extrovert lebih bisa public speakingnya itu juga salah. Jadi kita semua itu pasti bisa, dan public speaking itu penting. Jadi sampai sini dulu kita tutup episode kali ini ya teman-teman. Jadi kalau kita masih ada salah dalam berkata, mohon maaf, karena kita juga manusia biasa. yang masih bisa melakukan kesalahan. Jadi sekian dari saya, Nadia Suroktavia, dan Saya Rima Maidiana. cukup sekian teman-teman, terima kasih.